Halo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Sebut bre. Berasa ngebuat ASMR gitu ya. Oh iya, ASMR ya. Iya benar. Kalau Sumanto bikin ASMR gimana, Bre? Wah, waduh. Gitu kan, makan daging manusia. Kayaknya yang mau denger cuma Coki Pardede sih ya. Enggak, yang pendengarnya yang makan kanibal juga. Wah, kayaknya enak nih, gini kan lagi makan tulang manusia gitu kan. What the fuck? Itu konten yang bagus kayaknya ya. Dijualnya di dark web. Anjing. Itu konten yang bagus tuh kayaknya. Tapi udah tobat belum sih Sumanto? Gue juga nggak tahu lagi beritanya belakangan gimana ya. Kayak kalau nggak salah ya, ini seingat gue udah deh harusnya. Setahu Gua gue lupa sih ya. orang-orang yang Tapi dia penjara seumur hidup kan? wah nggak tahu lagi gue nggak ngikutin. Gue lupa. Ya, kayak harusnya udah tobat sih harusnya. Ya tapi setahu gue orang-orang yang kena kasus masuk penjara kalau dia beragama Muslim dia langsung pakai peci biasanya bro. Anjing bahaya nggak ini anjing lu ngomong gini bangsat? Enggak emang bener kan? Iya bener sih, bener. Iya mereka langsung mendekatkan diri ke Tuhan. Iya bener. Kalau yang orang Katolik atau Kristen mungkin pakai kalung rosario gitulah Iya. ya. Kalau dia punya duit kan mahal harganya bro. Enggak anjing mana ada mahal berapa puluh ribu sih Nah, ya. itu yang palsu plastik kan. Lah emang mau palsu asli apa bedanya, Bre? Beda dong lu kalau datang ke gereja lu pakai asli ih emas, perak. Tai lah itu kan di mata manusia. Oh, di mata manusia. Kan Tuhan kan melihat hati, Bre. Anjing. Kali. Aduh. Nah, ini ngomong-ngomong ini nih, kita bakal bahas sesuatu yang berdekatan dengan demonologi nih, Bre. Wih, apa tuh? Demonologi lagi kita bahas nih, karena kayaknya ini makanan anak-anak noise nih kayaknya nih. Wih, ini dia emang anak-anak noise ya. Soalnya memang yang gue lihat anak-anak noise ini generasinya mungkin lebih kebanyakan Gen Z gak sih? Iya mungkin ya, nggak tahu Iya. juga gue. Dan satu hal sih gue sering di FYP TikTok gue gitu ya kemarin tuh. Anak Gen Z ya, bukan pengangguran bukan? Wak. Enggak tapi gue mau Gen cerita Z yang sedikit. pengangguran mungkin ya? Iya kebanyakan kayak gitu. Lo gitu. hati-hati lo Gen Z kalau dengar kata pengangguran tuh Kenapa? apa yang ada di dalam benaknya tuh seakan-akan wah homeless apa gitu bro. Ya enggak juga, pengangguran emang mesti homeless kayak gitu. Iya, Enggak, ya cuma yang pengangguran. masuk di telinga Gen Z. Lu aja pengangguran, Bre. Yes. Iya kan? Lo bener kan pengangguran? Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak duit, anjing. Iya. Enak. Apa lo kalau suka ngeliat kontennya Ozan Rangkuti gitu ya? Dia salah satu the most hated man in Twitter lah. Ya. Gitu. Nah, dia buat satu konten Public wah, enemy SJW ya. anjing itu lucu banget sih. Apa tuh? Jadi dia buat satu konten ketika gua seorang om-om, gue nanya ke keponakan gue, Vincent, apa kabar? Kerja di mana sekarang? Kantornya di mana? Nah, gue nanya seperti itu ke lo. Oh, kayaknya tahu nih gue nih. Nah, tapi lo sebagai Gen Z nangkepnya adalah, woi tolol, nganggur mulu lo di rumah kagak kerja, nyusahin orang tua lo. Awas lo ya, lo kalau di mall ketemu gue jangan ngaku-ngaku lo keponakan gue. Oh. Itu yang ditangkap brother oleh Gen Z. Jadi ada rasa insecurity itu gitu. Yes, insecure. Karena maksudnya mentalnya lemah gitu ya. Ini di sudut pandangnya si anak-anak Gen Z ini gitu. Benar. Oh, iya. Ya tapi harusnya sih nggak semua Gen Z ya. Enggak semuanya. Harusnya nggak semua ya. Lu tahu nggak sebenarnya kita populasi di dunia pun bahkan di Indonesia sekalipun ya, yang paling banyak itu sekarang popularitasnya tuh Gen Z. Serius loh? Iya tahu. 70% apa 60% tahu. Kita tuh kalau yang kayak millennials yang ke generasi bawahnya tuh udah dikit. Jadi yang paling banyak sekarang tuh masyarakat dunia itu Gen Z, Bre. Berarti Sekarang ya, gue iya, ngomongnya sekarang. Berarti child free itu tidak berlaku dong. Orang-orang zaman dulu ketimbang zaman sekarang kalau populasinya ternyata lebih banyak Gen Z, berarti orang-orang zaman apa namanya? Sekarang tuh lebih doyan ngeus dong ya. Enggak sih. Kalau lu ngeliatnya ke arah sono sih. Iya, soalnya kata lu lebih banyak Gen Z. Iya, Gen Z. Enggak, maksudnya sekarang mayoritas penduduk dunia itu berada di umur-umur klasifikasinya Gen Z gitu loh sekarang, Bre. Yeah. Nanti kan kalau di masa depan juga kan akan ganti lagi generasi apa gitu loh. I see. Atau Maksud mungkin gua, memang generasi-generasi lama udah emang udah dibabat aja oleh Illuminati. Iya, Udah. ya satu. Ya memang ada yang mati muda atau apa kan, kayak gitu COVID-19. kan.
Bisa, Kemarin bisa. tuh. Emang ada yang meninggal? Banyak bro. Oh, saya nggak tahu saya. Itu di mana? Los Santos paling banyak ya? Paling banyak iya Los Santos. Iya kan Los Santos Iya, kan? iya, Iya bener. Iya, kalau Indonesia mah nggak ada harusnya. Pemerintahnya cepat tanggap. Indonesia mah bagus-bagus semua. Apalagi tuh yang ini apa? Sekjen Covid siapa tuh? Siapa saya? Yes, yeah. Bagus itu, Itu dia. L. Lucifer. Wah, Lucifer. Lucifer deh. Gue malah mau sebut L-nya di apa? Death Note. Death Note. Death Oh Note. namanya L juga ya. L. L ini ya anaknya Ahmad Dhani. Oh, Iya. Siap. Sekarang jurus-jurus untuk ngeles-ngeles udah bagus kita ya sekarang ya. Itu tadi nama yang lo sebutin, Hah? itu ada judul podcast kita kali ini, men. Oh gitu. Iya. Luhut kan? Anjing kenapa disebut sih Oh, bangsat? bukan. Potong itu anjing bangsat. Nyampe-nyampein editor anjing. Lucifer. Lucifer. Tapi kan jabatannya sama itu kan. Tinggi juga kan. Wah. Gue tuh gatel pengen dikeluarin juga gitu tapi takut gitu. Gimana ya? Oke Bre, kita bahasnya Lucifer nih Bre. Kita mau bahas Lucifer. Kenapa? Kenapa lu pengen bahas Lucifer? Karena Lucifer itu adalah sosok yang indah, anggun, menawan sih. Yang benar. Yang benar, gue pengen cuan bangsa. Apa hubungannya cuan sama Lucifer anjing? Karena ketika kita bahas setan-setan, traffic naik bro. Traffic naik. Nah Traffic. itu ngomong kayak gitu Saya dong. suka traffic. Bukan traffic jam ya tapi ya. Traffic jam ya. Paling enggak kita tuh sangat disukai lah oleh para pendengar kita tuh kalau kita ngebahas tentang yang berkaitan dengan setan-setanan lah. Udahlah langsung kita masuk aja. Langsung kita bahas ya. Mm-mm. Oke, sebelum kita bahas bre, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke bre, kali ini mungkin gue akan lebih banyak nanya ya, karena Ya. perputaran dunia setan gue nggak update bro. Gue bener-bener kayak Asmodeus dan segala macam kan gue wajar lah, maksudnya sekali lagi teman-teman ya, Vincent ini memang ahli demonologi lah. Enggak dong, enggak. Itu demonologi itu bener-bener ada ilmu pengetahuannya bre. Lu kalau ngomong gua kayak gitu ntar ada yang Enggak, serius. Maksudnya levelnya Vince ya, ini kalau menurut gue bre, kan orang, biarkan orang lain yang menilai gitu ya. Kalau gue menilai level lu tuh mungkin udah setara sama Mongol. Tapi sih. lu ya tai kali. Enggak. Tapi lu tahu nggak sebenarnya emang beneran ada cabang ilmu pengetahuan demonologi? Oh, iya. Beneran ada dan Yes. beneran ada sarjananya loh. Anjing. Loh, Father Amort itu emang bukan demonologi dia Demonologi masuknya. ya? Iya. Loh, demonologi itu kan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang demon kan? I see. Loh, Father Amort kan belajar tentang itu. Oke, kalau Voldemort gue percaya lah. Sorry. Pertanyaan gue. Ah. Trianomali. Mereka udah di level apa? Nah, dia ngaku-ngaku. Oke. Kan nih di salah satu dari mereka itu kan di dalam detektif astral itu ada yang ngaku-ngaku sebagai demonologist. Nah, dia sendiri nggak tahu profesi demonologis itu memang bener-bener itu tuh sarjana bre, itu belajar loh. Wah, anjing. Jadi nggak yang gue ngaku nih gue demonologis kayak gini deh. Master Deddy Corbuzier. Master itu literally master gelar. Yes. Itu belajar, itu ada master psikologi kan. Jadi sebenarnya demonologis itu beneran ada pendidikannya bre, bukan ngasal. I see. Gitu. Nah cuman gue nggak tahu tuh yang di ngaku-ngaku di dalam Trianomali itu, bukan Trianomali sih, detektif astral itu dia ngaku sebagai demonologis, dia beneran belajar nggak? Ada sertifikatnya nggak? Sorry, tapi itu Kayak gitu. materinya tuh pembelajaran terkait iblis-iblis gitu. Iya dong. Iya. Oke. Ya daftar bre ke Vatikan tuh beneran ada, beneran pendidikannya. Demonologis ini nggak ada di setiap kampus. Oh, enggak, Hanya enggak. kampus-kampus tertentu. Kampus-kampus tertentu. Dan memang ini cabang pendidikan ilmu pengetahuan baru yang memang dipopulerkan di Vatikan memang. Oh. Jadi memang spesifik kalau demonologis kita langsung taunya oh Vatikan. Kayak I see. gitu. Dan biasanya pastor-pastor yang ditaruh di bidang itu memang disarankan untuk belajar demonologis itu dulu. Jadi emang ada cabang ilmu pengetahuannya. Berarti mostly for the Christian ya, for the Catholic, Yes, Christian Katolik and everything terutama. lah ya.
Bener. Makanya tadi kayak kalau lu bilang gua demonologis, wah gua enggak lah anjing, ada Oh, tapi itu lu belajar, official. Bre. Informal way iya. Kalau formal way enggak. Iya. Iya kan? Tapi kayaknya ilmu lo sudah cukup sih untuk mengajar di sana sih. Enggak. Vince mengajar demonologi. Gue tuh paling nggak suka mengklaim sesuatu yang gue nggak ahli di bidangnya. Ya oke lah, gue suka doang. Udah hobi aja gitu sih, paling kayak gitu. Gitu sih, Bre. Oke, siap. Oke deh, tapi ini kita langsung lanjut ya. Hmm. Lucifer, Bre. Menurut lo siapa sih Lucifer ini? Lucifer. Ini mau to the point apa panjang dulu nih? Bebas. Maksudnya gini, dari gue sendiri pun gue pengen tahu gitu loh. Maksudnya Lucifer yang gue pelajarin adalah si bintang timur gitu loh. Dia adalah iblis yang jatuh gitu loh. Dia malaikat yang jatuh menjadi seorang iblis gitu kan. That's all I know lah. Nah maksud gue pengen tahu lebih lanjut nih bahwa Lucifer ini tuh siapa sebenarnya gitu loh. Iya. Kalau di dalam dunia pop culture sendiri kan kita taunya Lucifer ini adalah entity yang berbeda dari Satan kan, ya kan? Yes. Bahkan ada serial Netflix-nya sendiri tuh Lucifer. Ada. Terus komiknya DC juga ngeluarin Lucifer gitu. Dan di dalamnya kalau kalian ngikutin tuh bener-bener ngegambarin sosok yang berbeda dari Satan. Jadi ada entity yang namanya Satan, ada entity yang namanya Lucifer. Jadi jelas-jelas berbeda gitu. Gue pernah dengar itu juga di podcastnya Mongol. Mongol sendiri yang bilang malah. Mongol sendiri bilang, benar. Ya, benar. Nah, kalau gue sih ngambil konteksnya gini, kenapa sih Mongol ngomong kayak gitu? Karena memang dia ex-satanik. Dia ngomong berdasarkan ajaran yang ada di dalam satanik. Karena di satanik sendiri diajarin memang dua entity yang berbeda di dalam satanik. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di dalam literasi kekristenan dan bahasa aslinya, which is bahasa Ibrani, sebenarnya Lucifer itu sendiri adalah Satan, Bre. Sama, pribadi yang sama. Nah, gitu. ini menarik nih. Ini sangat amat menarik karena gini. Memang gue dulu tuh suka baca buku-buku Alkitab lah ya. Buku-buku Kristen lah. Gue suka baca dan mereka merujuk itu semua dari Alkitab. Salah satu contohnya buku yang gue baca adalah Harapan Terakhir 3 Pesan Bagi Satu Dunia Yang Gelisah. Itu karangannya Clifford Goldstein. Nah, di sana juga di state bahwa Lucifer ini dengan Satan itu sama. Tapi kalau di situ berarti kan dia ngambil referensi dari Yeskiel kan, kitab Yeskiel. Dia dari Yeskiel, Wahyu dan sebagainya lah. Oke, tapi berarti dia spesifik dia ngejelasin tentang sosok Lucifer itu gitu. Iya. Oke. Dia menceritakan bahwa Lucifer itu ya is the same with Satan dan is the same with the one yang menggoda Hawa untuk makan. Buah. Bukan buah iblis, anjing, gue pengen bukan buah iblis. Kayak One Piece. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lu mau nyamain Alkitab sama One Piece, anjing? Bukan, karena kemarin hype Gear 5 itu ya. Jadi kayak gue, buah iblis. Sorry, salah. Nah, tapi gue bingung ketika gue denger penjelasannya Mongol. Loh, kok beda, apa gue yang baca salah atau apa? Nah, makanya ini menarik nih ketika lo bilang seperti itu. Nah, gue sih ngelurusin aja ya. Jadi sebenarnya gue ngelihat konteksnya tuh dia ngomong itu as a mantan satanik. Jadi dia ngomong di bidang ekspertisnya dia. Yes. Jadi dia ngomong bukan di ranah kekristenan, walaupun sekarang dia ngaku udah tobat dan menjadi orang Kristen seutuhnya. Baru gitu ngaku ya? Ya kan itu ngakunya demikian kan, kita nggak ada yang tahu isi hati orang dan iman orang, Bre. Yang bisa ngukur itu kan cuma Tuhan kan. Nggak kepancing loh. Maksudnya enggak dong. Enggak. Gua itu bukan ranah gua, anjing, buat ngejudge orang ke situ. Tapi intinya gini, gua tuh berusaha netralnya dalam artian dia ngomong itu atas dasar pengetahuan dia ketika dia dulu belajar di dalam satanik gitu. Sebatas itu. Jadi itu pengertian di dalam satanik bahwa Lucifer dan Satan itu berbeda gitu. Yang padahal sebenarnya di dalam kekristenan Lucifer dan Satan itu sama gitu. I see. Gitu. Nah, ini bisa gua jelasin ya, Bre? Boleh. Gua jelasin nih. Jadi sebenarnya asal muasal literasi itu satu-satunya kata Lucifer yang benar-benar ada di dalam Alkitab itu cuman tertulis di dalam Yesaya. Bahkan yang di Yeskiel itu nggak tertulis yang namanya Lucifer tuh nggak ada. Mungkin bisa dibilang hanya merujuk kali ya. Ya, kayak semacam perumpamaan lah. Gitu, merujuk aja. Oh, ini kita tahu nih personifikasinya Lucifer gitu ya kan. Bener. Kayak gitu, itu yang di Yeskiel. Nah, tapi kata-kata Lucifer itu bener-bener ada di kitab Yesaya gitu. Di kitab Yesaya ya. Nah, Lucifer itu sebenarnya adalah kata di dalam bahasa Latin yang berarti light bringer.
sang pembawa cahaya yang berasal dari kata lux dan Shaper. Wow. Lux itu cahaya, Shaper itu pembawa. Jadi pembawa cahaya. Wow. Lucifer gitu. Nah, kata Lucifer ini sendiri diambil dari teks manuskrip Alkitab translasi Latin atau Latin Vulgata yang berasal dari abad keempat. Alkitab Latin Vulgata ini masih digunakan hingga hari ini oleh mayoritas gereja Latin, dan Gereja Katolik Roma Vatikan mengukuhkan Vulgata sebagai Alkitab Latin resmi official pada Konsili Trente 1545. Nah, jadi di dalam Latin Vulgata itu, Alkitab dalam translasi Latin itu menggunakan kata Lux Shaper, Lucifer dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Lu Jadi bacain, benar-benar di-mention ya. bener-bener mention. Bisa lu bacain deh di terjemahan baru nih. Ini terjemahan baru ya? Yang terjemahan barunya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Oke. Nah, jadi di dalam translasi aslinya itu di ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, itu sebenarnya dalam translasi yang aslinya di dalam bahasa Latinnya itu adalah Lucifer tulisannya. Nah, di dalam King James Version, dalam translasi King James Version juga itu secara literal langsung diambil tuh. Tulisan Lucifer itu sebenarnya yang tadinya kata kerja sebagai si pembawa terang, itu dibawa dijadiin nama di dalam King James Version. Ah, sih jadi noun ya. Jadi noun, yang tadinya itu kata kerja. Oke. Kan gini, sang pembawa terang itu kan kata kerja kan? Yes. Bukan nama kan? Yes. Nah, di King James Version diambil gitu aja Lucifer, tanpa ditranslasi lagi. I see. Gitu. Nah, It's only on King James Version ya? King James Version yang which is sebenarnya itu adalah patokan banyak Alkitab di seluruh dunia translasi langsung ke King James Version gitu loh. Nah, sedangkan kita di translasi kita yang di dalam bahasa Indonesia aja kita terjemahkan loh. Jadi bintang fajar. Ya kan? Nah, si King James Version langsung ngambil gitu aja Lucifer gitu loh. Tanpa, ya gue nggak tahu ya apakah ketika itu ada pengetahuan konteks di belakangnya atau enggak, kita nggak tahu gitu. Tapi yang jelas tulisannya secara jelas di situ di Isaiah 14 verse 12 itu, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations. Jadi literally Lucifer aja udah dia ngambil itu. Nah, padahal sebenarnya ini kata kerja Lucifer ini. Iya. Gitu. Dia harusnya noun tapi diubah, harusnya dia verb diubah menjadi noun. Iya, bener gitu. Nah, mungkin jadi berkembanglah di ketika itu kan King James Version ini kan translasi yang berasal dari bahasa Inggris kan, yang which is berada di Britania Raya waktu itu. Mungkin ini sih yang gue tangkap ya. Jadi ketika itu mungkin orang-orang yang berada di Inggris nangkep literasi itu langsung kayak, anjir siapa nih Lucifer gitu loh. Jadi dia nganggep orang-orang ini nganggepnya jangan ini nama gitu loh. Yang padahal sebenarnya ini kata kerja. Kata kerja gitu ya. Gitu loh, gitu kata Jadi sebenarnya namanya sendiri tuh tidak pernah di-mention. No, itu kata kerja, bre. In the Bible. Lux itu cahaya. Shaper itu pembawa. Ya kan kata kerja kan. Gitu, itu dalam bahasa Latin gitu loh. Kok bisa jadi nama gitu kan. Gitu. Siapa yang bekerja di balik konspirasi ini? Nah, makanya sebenarnya menurut gua yang paling terkenal menggembar-gemborkan nama Lucifer itu as a person ya, personifikasi suatu entity ya dunia barat. Bahkan kalau di dunia Latin, di orang Latin itu kan kata kerja bahasa Latin. Yes. Ya, mereka tahu itu kata kerja gitu loh. Jadi nggak berusaha mempersonifikasikan kan. Mereka tahu oh ini pembawa cahaya, ya udah gitu. Oke. Gue mau nanya satu hal. Ini pendapat pribadi aja ya. Iya. Menurut lo, itu nama aslinya atau bukan? Enggak. Ada nama aslinya. Nanti gue ungkapin. Oh, itu bukan? Bukan. Itu gelar. Wow, karena gini men. Ini itu film gelar. Film yang pernah gue tonton gitu ya, dari Father Amorth. Okay. Yang dimana ketika dia mau mengusir setan, dia harus tahu nama asli setannya. Benar. Benar. Nah, bayangkan jika ternyata namanya ini dikarang-karang. Ya.
Sampai pada akhirnya nama ini terkenal dan setan itu masuk. Ya, dia nggak tahu namanya. You don't get the name. Ya, benar. Tapi kan artinya ini bisa mengafirmasi juga kan. Ini kerjaan setan buat bingung. Yes. Kerjaan setan nih buat bingung kan. Oh ya, gue ingat lagunya Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Yes. Please introduce myself, na 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 na. Lagunya Rolling Stones tuh. Dia juga many people call me Lucifer. Dan dia seneng. Wow. Satan kalau dipanggil Lucifer tuh dia seneng. Itu adalah gelar gua sebelum gua jatuh. Karena gini ya. Lucifer kan, pembawa terang. Itu kerjaan dia, job desk dia dulu. Iya, sebelum dia jatuh gitu loh. Gini bro, gue harus underline satu hal, Yes. harus gue highlight satu hal Regarding regarding the name. Yes. Gitu loh, terkait nama. Karena nama itu adalah identitas, bro. Benar. Nama itu adalah identitas. Bahkan gue pernah baca satu buku yang namanya The Nameless Monster. Gitu loh, monster yang tidak bernama, yang dia akhirnya memakan orang untuk mencari identitasnya, sampai akhirnya dia tidak pernah puas memakan orang itu, dan sampai akhirnya dia kebingungan dan dia tidak tahu identitas gue apa nih. Gitu loh. Dan di sini this demon mencoba menstate dirinya sebagai si pembawa terang. Lu state bahwa nama Lucifer adalah pembawa terang. Bener. Dan dia selalu menstate diri pembawa terang. Ya. It means dia tuh pengen nyoba kasih tahu ke kalian bahwa gue bawa terang loh. Memang. Buat apa lo ikut Tuhan? Benar. Gue akan bawa terang. Benar, itu yang mau disampaikan sama dia. Ya kan? Loh, iya kan? Makanya kan dibilang Satan the greatest liar kan? Sang bapak pendusta itu sendiri. Ya ini. Yang dia muncul sebagai malaikat terang, enggak anjing, dia bangsatnya gitu loh. Nah, ini juga pada akhirnya di dalam budaya pop kultur dan diikuti oleh dunia, akhirnya kita ngikutin kan bahwa Lucifer ini adalah entity yang beda deh kayaknya. Dia berhasil membuat bingung masyarakat gitu loh. Ya ini berhasil kan misinya kan gitu loh. Si Satan ini kan gitu. I see. Dan kalau pertanyaan lu tadi, apakah ada nama aslinya ketika dia di surga? Ada. Nama aslinya tuh Samael. I see. Nama aslinya Samael. Bahkan Satan itu bukan nama, Bre. Satan itu gelar juga. Satan itu adalah gelar. Satan itu artinya sang pendakwa, the accuser. Satan itu gelar. Lucifer itu gelar. Lucifer itu kan sang pembawa terang. Itu kan gelar kan, kata kerja. Nama asli yang diberikan Tuhan kepada spesifik malaikat itu kan, maksudnya kan Tuhan kan kalau bikin makhluk hidup, entah malaikat atau manusia kan dikasih nama kan. Yes. Mikael, Gabriel. Nah, nama aslinya Samael. Oke. Anjing, gue merinding. Satan itu adalah gelar yang dia dapatkan setelah dia dijatuhi hukuman. Setelah kejadian si Adam dan Hawa itu. Oke. Gitu. Nah, Lucifer itu mah sebutan orang Latin kan, kayak gitu. Jadi itu bukan nama dua-duanya. Samael itu adalah nama aslinya gitu. Dan itu bakal mungkin ntar kita bahas kali ya di part 2-nya. Kan menarik tuh, kita pengen tahu sih masa lalunya sih. Iya. Ini kan si Satan atau Lucifer ini gitu sih. Nah, cuman kita sekarang kita coba untuk ngedalamin dulu nih tentang mistranslasi dan miskonsepsi yang ada di sini. Nah, di dalam kitab ini sebenarnya kan sang penulis ini, si Yesaya ini, dalam konteksnya yang tadi lu bacain itu tadinya, sebenarnya tuh dia sedang merujuk kepada Raja Babilonia atau Nebukadnezar II yang ketika itu menguasai wilayah Yerusalem dan sekitarnya as a ruler and conqueror gitu. Jadi sebenarnya pasal ini adalah suatu kritik terhadap penguasa bertangan besi yang lalim, jahat, dan semena-mena. Jadi ini sarkasme sebenarnya, Bre, terhadap Raja Nebukadnezar waktu itu yang lagi menguasai wilayah Yerusalem. Nah, si Yesaya ini, Nabi Yesaya ini tuh kayak jadi sarkas, lagi ngesarkas gitu loh. Nah, makanya kan kalau kalian baca konteks aslinya Yesaya 14 ayat 4, itu kalian bisa nemuin tulisan begini. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Makanya terus juga bahkan judul perikopnya aja ejekan tentang Raja Babel gitu. Oke. Jadi sebenarnya di sini tuh kayak dia menggunakan personifikasi Satan itu sendiri untuk ngata-ngatain si Raja Babel ini. Iya, jadi dia kayak membuat analogi lah. Metafora. Iya, jadi kayak ada dualisme gitu. Makna lah. Bener kayak gitu. Nah, terus juga kata bintang pagi atau bintang fajar yang ada di dalam literasi Alkitab tersebut dalam bahasa Ibraninya atau bahasa aslinya tuh berbunyi
Hilal atau Helal. Itu bahasa Arabnya kayak hilal, kayak gitu, Bre. Nah, jadi menurut para ahli tafsir Kristen dan Yahudi sepakat bahwa dalam bab 14 kitab Yesaya ini, Raja Babilonia atau Nebukadnezar II ini adalah raja yang berkuasa dan penakluk wilayah Yerusalem, dikutuk dalam penglihatan kenabian oleh Nabi Yesaya dan disebut morning star atau bintang fajar, atau merujuk juga kepada planet Venus. Jadi planet Venus itu seringkali disambungkan dengan nama bintang fajar gitu. Oke. Kayak gitu. Teman kita berarti Lucifer ya? Gitu? Iya nggak? Siapa tuh? Lah, jadi gini teman-teman, kita tuh kita berdua tuh punya teman namanya Bintang sama Fajar. What? Iya kan, bener kan? Bintang sama Fajar, Shit. Lucifer dong. Iya. Berarti kalau besok-besok kita ketemu mereka berdua manggilnya Lucifer ya langsung. Iya, karena sebenarnya arti dari Lucifer kan baik artinya kan. Lucifer itu bintang fajar deh. Benar-benar. Di terjemahan kita yang di bahasa Indonesia aja bintang fajar. Teman kita ya kayak Lucifer. Jadi kalau kita manggil mereka berdua tuh Lucifer udah. Anjing bisa gitu ya? Bisa Lucifer. pas banget ya. Anjing kenapa bisa gitu anjing? Jangan. Anjing kenapa bisa bangsat? Nah, terus teks bahasa Ibrani dalam bab ini mengatakan bab 14 ayat 12 itu tentang Lucifer tadi, itu tulisannya tuh dalam bahasa aslinya Helal bin Shachar, atau dalam bahasa Inggrisnya The Shining One, Son of Dawn, yang mengacu kepada Hai yang maha bersinar, wahai putra fajar, atau secara singkat bisa disebut bintang fajar. Nah, dalam Latin Vulgatanya, Alkitab dalam translasi Latinnya menerjemahkan kata Hilal yang dalam bahasa Ibrani tadi Hilal itu menjadi bahasa atau kata Lucifer gitu. I see. Nah, yang tadi yang memiliki akar kata lux dan cipher, cahaya dan pembawa gitu. Nah, jadi kesimpulan gua bahwa Lucifer yang ada di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 ini, The Shining One, Son of Dawn, adalah suatu kata metafor untuk Raja Babel yang pada waktu itu bersinar lebih terang dari semua raja lainnya. Dengan kata lain, dia ini lebih besar dari semua raja dalam konteks Nabi Yesaya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih Nabi Yesaya pakai penggunaan kata itu, kan pertanyaan itu kan? Yes. Penggunaan kata itu kenapa digunakan gitu sama Nabi Yesaya? Ya karena dia melihat si Raja Nebukadnezar II ini adalah raja yang paling bersinar ketika itu di antara raja-raja yang lain. Dari sisi kekayaan, Apapun itulah kekuasaan. gitu. Ya, yang gitu kebetulan waktu itu sedang memerintah di Yerusalem. Kan waktu itu Yerusalem didudukin sama orang Babilonia kan. Raja Babilonia itu masuk terus menguasai dan memerintah dengan tangan besi lah. Nah, jadi seolah-olah si Yesaya ini dia tuh juga jadi revolusioner juga di situ. Jadi kayak sarkas aja sama si penguasa gitu. Iya, I see. Iya nggak sih? Iya. Dia menyuarakan pendapatnya itu dengan puisi lah bisa dibilang Iya. dengan sajak-sajak gitu kan. Dan atas dasar penglihatan yang udah dia dapatkan dari Yahweh bahwa dikatakan tenang, bangsa Israel tuh pasti akan dilepaskan dari belenggu orang-orang Babil ini. Dari Babilonia gini. itu ya. Nah, makanya dari itu si Yesaya itu menggunakan prosa itu untuk mengutuk Raja Babel ini gitu. I see. Nah, ini memang di Ezekiel juga pernah dibahas, Bre. Tentang Lucifer itu sendiri, tapi ini sama lah seperti yang terdapat di Yesaya ya. Ini seperti perumpamaan gitu kan. Nah, ini gue bacain sedikit ya. Jadi di sini tuh diberitakan atau dituliskan tentang keagungan dari Lucifer itu sendiri. Ini ada di Ezekiel 28 ayat 14 sampai 15. Ya. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Oke. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, di sini kan di-state bahwa ini tuh adalah makhluk surgawi, malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menciptakannya tidak bercela, atau dengan kata lain disebut sempurna di dalam tingkah lakunya sejak hari penciptaannya. Nah, sesosok yang sempurna gitu, Bre. Lucifer adalah sosok yang sempurna pada saat hari penciptaannya. Tapi dia bisa jatuh, Bre. Iya. Dan gini, berarti kan di sini paling tidak si Yeskiel sama si Yesaya ini punya dua kesamaan referensi literatur dong. Yes. Bener gak? Bener. Maksudnya gini, katakanlah dia ngatain si Raja Babel.
Nebukadnezar atau di dalam konteksnya si Yehezkiel itu Raja Tirus, Yes. gitu kan. Dia ngata-ngatain raja ini dengan literatur yang sudah ada dipelajari sama dia mereka berdua ini. Benar. Ngerti gak? Karena itu pasti ada kitabnya itu pasti tuh. Iya kan? Yes. Jadi maksud gua nggak mungkin ngatain orang dengan out of nowhere gitu, bener gak? Benar. Iya kan? Dan berarti somehow ini berada di dalam kitab Talmud atau kitab-kitab orang Yahudi zaman dulu, bre. Yes. Dan atau kitab yang disembunyikan. Di mana? Di kuil Salomo. Bisa. Agak terlalu jauh sih tapi Siapa bisa. pegang? Illuminati. Konspirasi mode on ya. Ya gitu loh. Tapi pada dasarnya saya sama si Yehezkiel ini dapat dua literatur yang sama. Paling enggak berarti kan itu emang udah berkembang aja di kebudayaan Yahudi zaman itu dong. Yes. Jadi kayak kan gak mungkin lu ngata-ngatain si Raja Babel tanpa konteks. Dalam artian gini, Raja Babel, ini siapa anjing yang dia ngatain gue tapi ini siapa? Kan gak mungkin kan? Gak mungkin gitu lah. kan? Gitu. Paling gak si Raja Babel juga udah pernah dapat gelar tersebut dari orang-orang Yahudi. Nah, banyak scholars, sarjana-sarjana dan para ahli kitab itu merunutkan referensinya ini terhadap Satan itu sendiri yang tadinya sebagai malaikat pembawa terang atau Lucifer jatuh ke bumi gitu loh. Gitu. Iya. Gue setuju dengan pendapat lo tadi. Karena at the end of the day, kenapa para nabi bisa berbicara seperti itu sudah pasti karena ada literaturnya. Kitab-kitab yang memang sudah mereka baca gitu kan. Jadi itu sudah tidak jadi hal yang tabu lah gitu kan. Dan mungkin semua orang tahu ketika mereka nyebut itu merujuk kemana gitu loh. Yes, merujuk mana. Iya. Cuma mungkin saat ini orang tuh wondering. Maksudnya sebenarnya yang mereka sebut tuh siapa sih? Yes, Gitu kan. Orang tuh wondering karena mungkin kita kehilangan kitab-kitab sebelumnya lah atau bacaan-bacaan sebelumnya yang mungkin mereka sudah pernah baca nih para nabi itu. Gitu. Bukan kehilangan sih, Bre. Sebenarnya bisa kita track, cuman nggak familiar aja kita. Karena itu kan kalau mau di track jauh banget, Bre. Maksudnya turunannya gini, itu aja di zaman Nabi yang ketika itu di zaman Yahudi. Lah ini kan itu sebenarnya di dalam kitab Midrash atau kitab Talmud yang nggak umum kan? Itu kan nggak umum banget. Sebenarnya ada di dalam kitab Talmud dan kitab Yahudi itu ada. Di dalam Midrash Tanakh Yahudi itu ada kisahnya si Satan atau si Lucifer ini ada sebenarnya, cuman kan nggak umum. Cuma memang tidak diangkat ya. Nggak diangkat aja. Tidak dimasukkan ke dalam Bible itu sendiri. Iya, dan kalau kalian mau cari referensinya ada sampai hari ini. Cuman kan memang maksudnya siapa juga yang mau nyari kan gitu kan nggak umum kan gitu. Jadi ya kita kekurangan referensi aja. Referensi kita nggak sama dengan referensi nabi-nabi ketika itu. Benar, exactly. Gitu sih, kayak gitu. Dan gue bisa nyambungin begini ya, Bre. Ini gue mau ngejelasin dulu relevansi si Lucifer ini dengan si Satan. Kan tadi seperti kita di awal bilang bahwa Lucifer ini adalah Satan. Nah ini ada beberapa bukti yang bisa mengaitkan keduanya itu sebenarnya adalah sosok figur yang sama. Nah yang tadi seperti yang gue ceritakan di dalam Kejadian Nabi Yesaya itu, sarkasme yang dilakukan oleh Nabi Yesaya ini terhadap Raja Babel Nebukadnezar ini dalam kalimat sang pembawa terang atau putra fajar ini sangat mungkin merujuk pada referensi literatur kuno tentang kejatuhan Satan dari surga. Bahwa Lucifer atau sang pembawa terang ini merupakan gelar dan job desk-nya Azazel atau Satan sebelum dia dibuang dari surga. Dalam tradisi Yahudi, nama malaikat aslinya itu Samael. Nah ini mungkin ntar kita bakal bahas di part 2 gitu. Terus kemudian para sarjana dan ahli kitab juga secara paralel mengaitkan kejadian Yesaya 14 dengan kejatuhan Satan atau Azazel dari surga berdasarkan penglihatan yang dilihat oleh John Patmos tentang kejadian pemberontakan di surga yang di kitab Wahyu, Bre. Oke. Gitu. Dan diidentifikasikan sebagai Great Dragon, naga besar, dan Ancient Serpent, ular tua di pasal 12 Wahyu. Nah, naga ini diidentifikasikan sebagai iblis atau Satan. Tepatnya tuh ya, kalau kalian mau menemukan tuh di Wahyu 12 ayat 3-4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menahan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Lalu di Wahyu 12 ayat 7-9, tolong Bre, Wahyu 12, 7-9. Wahyu 12 ayat 7-9, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkannya ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yes. Nah, abis itu lu baca yang di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Iya, di situ, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, jadi kan dari sini kita langsung bisa kelihatan ya kenapa personifikasi Lucifer itu bisa direlevansiin dengan sosok si Satan itu sendiri. Gitu sih, Bre. Iya, benar. Karena dari ceritanya juga gitu ya, dari cerita yang dituliskan di dalam Bible itu sendiri, ya di situ jelas lah bahwa di state si bintang fajar ini itu kan mencoba menyamai the Most High, dan dia memulai peperangan di surga gitu kan. Nah, di Wahyu itu juga di state oleh si Yohanes lah. Oleh si Yohanes itu di state bahwa dalam penglihatannya di situ si ular tua atau si naga atau si Satan itu kan berperang melawan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan itu dipimpin oleh si Mikael ya kan, oleh malaikat Michael kan, kira peperangan dan mereka jatuh kalah itu dalam dunia. Dan itu dituliskan juga di dalam Yesaya itu sendiri kan. Iya. Jadi penulisannya secara literatur kok sama nih. Bener. Gitu loh. Jadi ya sebenarnya sosok yang sama aja sebenarnya, kayak gitu, Lucifer dan Satan. Jadi kenapa bisa dibilang, ada beberapa ya orang yang bilang itu kenapa Lucifer dan Satan itu berbeda ya, menurut gue sih dari ada mistranslasi dan miskonsepsi dari orang-orang barat, budaya barat sih. Kalau gue sih bilang kayak gitu. Oke, kayak dari gitu. budaya barat ya. Budaya barat yang bikin. Karena kalau misalnya budaya, maksudnya dari orang Latin, orang Roma kan nggak mungkin. Itu kan udah literal banget, itu kata kerja kan. Nggak mungkin bisa mistranslasi lagi. Yang bisa miskonsepsi itu kan pasti kayaknya orang Amerika deh. Karena orang di Amerika nggak ada satu kata pun yang benar-benar bisa menggantikan kata Lucifer itu. Jadi mereka nggak ngerti ini konteksnya apa sih, lagi ngomongin apa gitu loh, Bre. Iya, I see. Jadi kayak, wah ini pasti nama nih, gitu. Mungkin itu memang berasal dari budaya barat ya. Budaya barat. Dari budaya pasti, barat, Bre. Yakin gue. Yang memang direncanakan oleh orang-orang tertentu yang berdiri di bawah Lucifer. Setuju. Jadi gue pernah nonton salah satu khotbah Setuju. salah satu khotbahnya pendeta Dautoni gitu ya. Jadi dia bilang tuh di real life ini tidak terjadi apa-apa nih, tapi kayak di alam gaib ya. Atau lo sebutnya apa gitu? Alam gaib ya? Peperangan rohani ya? Iya, kayak semacam peperangan rohani itu tuh. Perang alam roh lah atau apa gitu. Di situ mungkin sedang terjadi. We are at war sekarang gitu loh. Sedang terjadi peperangan, dan gini, menurut gue nama itu ada suatu identitas. Balik lagi, men. Setuju. Ketika lu tidak bisa menyebutkan nama lu sendiri, di situ lu mengalami krisis identitas. Dan siapa orang yang mengalami krisis identitas? Itu kebanyakan penjahat, Bu. Kebanyakan penjahat-penjahat yang mereka benar-benar tidak bermoral, yang dikatakan mereka punya sakit jiwa, psycho. Mereka tidak mampu mengidentifikasi bahkan dirinya sendiri. Oh ya? Yes. Oh, ada indikasi itu? Ada. Jadi kayak misalnya saat ini gue tanya, lo siapa? Identity crisis namanya ya. Misalnya saat ini gue tanya, lo siapa? Lo bilang, gue John. Terus 10 menit berselang, lo nyebut dengan nama lain. Dan lo sebut lagi dengan nama lain. Lo sebut lagi dengan nama lain. Dan ternyata nama-nama yang lo sebut itu adalah suatu karakter dalam komik. Jadi dia ngebuat coping-coping baru. Dia ngebuat karakter-karakter baru di dalam imajinasinya. Iya, gitu. Dan itu kebanyakan terjadi bukan karena dia ngebuat itu secara sengaja. Karena dia sendiri gak tahu dia siapa, bro. Identity crisis, yes. Paham. Dan ini yang gue bilang adalah yang sangat berbahaya adalah ketika Satan ini mencoba menampilkan dirinya menjadi sesosok yang lain. Dia sebenarnya Satan. He is a Satan saat ini gitu kan. Dan dia mencoba memperkenalkan dirinya, no, I'm not a Satan. Gue membawa cahaya loh. I am Lucifer. Yang which is itu adalah job desk gue dulu. Yes. Itu kan. Dan itu wow, maknanya beda banget. Itu udah gimana ya? Aslinya gelap nih. Tapi dia mau tampilin ke masyarakat, enggak loh. Gue tuh Lucifer.
pembawa terang. Wow, Gitu kan? dan Gitu itu- kan maksudnya Iya, kan? dan itu penyesatan terhebat, man. The greatest deception. Yes. That's his job, man. The father of a liar itu sendiri ya gimana gitu kan maksudnya. Jadi secara pribadi sama-sama setan anjing, maksud gua ngapain kita, dia tuh cuman mau ngebuat kita tuh jadi bingung. Ya enggak sih? Yes. Dan ketika kita terpengaruh sama itu ya dia berhasil Yes. gitu Agree. loh. Nah, makanya kan maksud gua ini kan jadi kayak ya iblis emang gunanya tuh emang buat ngebingungin orang. Kalau gue sih gitu ya. Kalau gue sih gitu. Menurut gue saat ini ya, dengan pembicaraan kita saat ini, teman ngopi yang memang percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu ya, mungkin starting from now kita udah gak sebut lagi dia Lucifer, we call him Satan. Tapi gini, jadi ingat gue gitu sama Dinas dan Kementerian Sosial gitu. Dinas dan Kementerian Sosial Los Santos, bre, maksudnya. Yeah, I see. Kayak gitu. Ya, sekarang kayak gini. Iblis kelihatan nggak? Tidak. Bansos kelihatan nggak? Wak. Kan sama dong, berarti kan? Ini berarti sama. Dinas Kementerian Sosial Los Santos ini tuh sama. Harusnya mereka ngeluarin Bible satanik juga, sama. Anjir, Kayak gitu. ngeri. Oke, Bre, sebelum penutup ya, ini kita mau nyampaikan juga ke teman ngopi. Ini akan ada pembahasan yang sangat menarik di part 2, Bre. Yes. Karena gini, setan Ya. sebelumnya yang bernama Lucifer, si pembawa terang gitu ya, adalah sosok yang tak bercela, Bre. Yes. Sejak hari pertama dia dijadikan sampai dia jatuh gitu ya. Dengan segala kemegahannya yang sungguh luar biasa, kecantikannya, keindahannya, ketampanannya. Kok bisa sih dia jatuh? Ya, dan itu kita bakal cari tahu lagi nanti di episode part 2. Kalian tungguin aja. Dan kita mengungkap siapa pribadi asli yang namanya Samael. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.